Halo teman-teman yang terlove, welcome kembali di channel kami. Dan hari ini kami ada di rumah dan kami akan bahas satu topik yang seru sekali. Apa itu? Kita akan membahas tentang 5 kebiasaan orang Belgia yang terlihat aneh di mata orang Indonesia. Aneh, orang Belgia. Kebiasaannya kan yang menurut orang Indonesia terlihat aneh. Gitu ya, sebenarnya kami mau bahas itu karena kalau kita pergi ke satu negara yang baru, ke satu budaya yang baru, pasti ada hal-hal yang kita akan melihat aneh gitu. Walaupun mungkin tidak aneh tapi berbeda gitu kan. Dan hari ini kita akan dengar pas suami saya tercinta ini datang ke Belgia, apa yang dia lihat sebagai aneh gitu kan, hal kebiasaan orang Belgia. Dan saya penasaran juga apa yang saya lakukan yang aneh bagi suami saya atau bagi. Langsung aja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu cium pipi 3 kali. Itu biasalah, cium pipi 3 kali. Gimana kamu rasa itu pertama kali? Kan pertama kali datang ke Belgia, pasti saya langsung bersentuhan dengan budaya yang lain kan. Nah, salah satu budaya yang menurut saya sedikit ya bukan aneh sih sebetulnya, tapi sedikit berbeda aja dengan budaya yang ada di Indonesia. Jadi cerita tentang topik yang pertama ini adalah cipika cipiki 3 kali. Ya, ketika kita berjumpa pertama kali dengan keluarga atau dengan teman gitu kan. Nah, jadi waktu saya tiba di rumah orang tuanya Liz, waktu itu saya langsung disambut dengan oleh keluarganya semua kan yang ada di situ, karena mereka mau lihat saya gitu pertama kali datang. Penasaran di mana si ganteng ini gitu kan. Akhirnya waktu saya datang masuk ke dalam ruangan, mereka semua langsung berdiri kan. Dan itu kan waktu itu winter ya. Dan mereka lagi pada pakai lipstick kan. Hampir semua yang wanita pakai lipstick gitu kan. Jadi cium itu dengan bibir gitu ya, di pipi. Jadi waktu saya nyampe masuk ke dalam ruangan, mereka langsung cium satu orang 3 kali kan, 1, 2, 3 gitu kan. Habis itu yang lain lagi, aduh, saya kaget banget gitu ya. Maksudnya culture shock gitu ya. Culture shock, karena di Belgia biasa gitu. Itu sangat biasa kan, tapi bagi orang Indonesia waktu itu I was thinking like what's happening, what's going on gitu kan, apa yang sedang terjadi sekarang. Karena di Indonesia ya hal itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah bertunangan atau ya pasangan atau orang yang sudah menikah gitu kan. Jadi ya cukup kaget buat saya orang Indonesia pertama kali melihat budaya mereka. Dan selain itu juga ketika kita jalan ya di pinggir jalan, misalnya kita lagi jalan di kota gitu kan, terus tiba-tiba kita ketemu dengan satu orang. Ini poin yang kedua atau masih poin yang pertama gitu kan. Waktu cembereng orang gimana ya? Ya mereka langsung nggak malu-malu gitu kan, langsung oh halo apa kabar, langsung cium. Oh kalau kita kenal ya? Kalau kita kenal gitu kan, ya kita kenal. Dan itu kalau Indonesia kan kita cipika-cipiki mungkin cuma apa ya, nggak benar-benar gitu. Gitu saya kan. pertama kali cipika apa itu? Cipika. Yang begitu kan di Indonesia saya kaget gitu kan. Itu memang begini ya. Jauh, nggak sentuhan kan? Gitu, tapi di Belgia benar-benar kena gitu kan. Tapi di Belgia itu benar-benar bibirnya ditempeli loh, gitu. Di Indonesia cuma. Jadi sangat berbeda. Berbeda. Ya gitu. sekarang sih maksudnya udah lebih terbiasa ya. Kan itu budaya ya. Budaya. Dan orang di Belgia normal sekali dengan itu. Nah, saya setiap kali kalau ketemu dengan bertamu ke rumah orang, kadang-kadang saya harus, aduh, gimana nggak enak gitu kan? Tapi mereka langsung rangkul gitu kan, langsung aduh, ya udah. Tapi gimana lagi gitu kan? Satu kebiasaan yang aneh gitu kan? Menurut orang Indonesia, tapi menurut orang Belgia gitu kan? Terserah kalian. Jadi teman-teman pikir apa tentang itu, boleh komen ya. Apakah menurut teman-teman itu berbeda, aneh, atau apakah teman-teman akan suka kebiasaan itu? Bisa komen di bawah ya. Dan gimana lagi ya? Saya penasaran dia suami yang terlove saya ada 5 poin. Apa lagi ya? Oke, yang topik yang kedua adalah duduk di atas meja. Oh, saya masih ingat duduk di atas meja. Wow, that's amazing. Karena buat orang Indonesia, meja itu kan tempat apa ya? Tempat makanan gitu kan, tempat yang bersih gitu ya, harus dijaga bersih. Karena itu tempat yang harus disajikan makanan yang harus kita konsumsi gitu kan. Ya. Jadi nggak boleh duduk karena mungkin stereotype dari orang Indonesia.
kalau duduk di atas meja itu maksudnya kita duduk dengan bokong gitu kan, yang sering kita bawa ke toilet gitu. Oh, Maybe gitu kan. Jadi akhirnya muncullah mungkin suatu pemahaman tentang ide duduk di atas meja itu nggak boleh. Mungkin ya bagi orang Indonesia. Saya juga nggak terlalu tahu tentang filosofi kenapa nggak bisa duduk di atas meja. Tapi itu masuk di dalam sebuah pola sopan santun kalau di Indonesia. Ya, saya masih ingat papa saya pernah ke Indonesia gitu kan, datang kunjungi saya. Kami pergi ke satu tempat, papa saya lagi main dengan anak-anak gitu kan, ada suruh gitu. Tiba-tiba dia duduk atas meja kopi gitu kan, meja kecil gitu kan. Waduh, semua orang kaget. Nah, saya cepat gitu. Oh, Dad, itu tidak boleh di sini gitu kan. Boleh gitu. Ya, orang Indonesia benar kaget melihat itu. Jadi memang itu Kebiasaan aneh buat orang Indonesia. ya. Jadi, tapi sekarang gimana ya? Sekarang ya Kadang-kadang- masih agak aneh sih buat aku ya. Aku maksudnya udah terbiasa. Saya udah terbiasa, cuman kadang masih agak risih liatnya gitu loh. Karena akhir puluhan tahun maksudnya terbiasa dengan budaya yang sama. Ya, Nah mungkin ya. tiba-tiba langsung ya mulai ya Berubah gitu ya. Dan saya ingat juga salah satu yang adik kamu, tapi nggak usah mention nama nama di sini. Kita pergi ke sebuah acara resmi gitu kan, acara dari gereja gitu, pasca kalau nggak salah waktu itu. Dan ya banyak orang selesai ibadah biasanya kita ada makan-makan gitu kan. Dan meja yang ditaruh makanan dia duduk di atas itu, di atas meja. Dan karena mungkin Ada makanan juga ada gitu? makanan juga kan. Oh, ada saya sudah kopi, lupa ada sih, kopi. tapi Mungkin kalau mungkin sudah ada lupa ya. makanan, ada Saya lupa juga itu ada makanan atau enggak, tapi minuman mungkin ya, Udah minuman pasti. ada camilan gitu kan. Nah akhirnya saya karena mungkin refleks gitu kan, saya akhirnya bilang, kamu nggak boleh duduk di atas meja, di situ ada makanan gitu kan. Terus bilang, why not, this is Belgium. Saya lupa. Bisa gitu kan. Jadi ya beda ya terlihat aneh buat saya orang Indonesia, tapi iya. ya Pasti teman-teman ketawa juga dengar cerita ini ya. Oke, berbeda sekali gitu Ya. ya. Tapi pasti masih banyak ya. masih yang banyak terlihat yang perbedaan. Tapi hari ini kita bahas 5 poin ya. gitu. Jadi satu sudah, teman-teman masih ingat itu cipiki-cipiki itu ya. Yang itu yang saya tidak bisa bilang. Sekarang kita Yang masuk ke ketiga. topik yang ketiga, yaitu buang ingus atau bersin dengan suara yang sangat kencang sekali. Ya, Oh, no. ya ini kan ini ada musim dingin, ada Ya. banyak flu gitu kan, pasti banyak ingus karena dingin. Tapi ya Wow. pengalaman. Buat saya ya agak shock juga ya. Itu hari pertama, wow. Hari pertama suamiku hari ada pertama, di Indonesia, di Belgia. Keluarga dia udah jemput kan, udah jemput dan kita udah di dalam ruangan gitu kan, dan kita udah mau makan. Sebelum makan biasa kita doa dulu. Akhirnya kita mau makan dan sudah sementara makan, tiba-tiba ada salah satu dari anggota keluarganya keluarin sapu tangan gitu kan, terus buang gitu. Waduh, itu saya kaget banget. Saya kaget dan lihat mereka kayak gini kan, terus what's wrong? Terus saya langsung karena no, just fine, that's fine. That's fine. Tapi habis itu nggak makan lagi. Nggak makan karena udah wow, what was that gitu kan? Karena saya langsung berimajinasi gitu kan, pikirnya langsung berfantasi. Wow, di sini keluar semua terbang ke makanan gitu kan. Saya, dan suaranya itu loh. Kalau ini pelan-pelan gitu kan. Tapi kalau orang bilang Gimana? ada limited Asian. Oke. Terus ada satu ketika juga di gereja, lagi biasa di gereja di sini tiap minggu mereka ada perjamuan gitu kan. Nah, ya, perjamuan maksudnya quiet kan, maksud situasinya. Mungkin karena gereja mereka aliran Protestan, jadi mungkin kalau jarum jatuh mungkin juga kedengaran gitu kan. Tapi tiba-tiba ada orang yang bersin gitu kan. Aduh, kenceng banget, saya sampai kaget. Hampir jatuh ini cawan perjamuan saya. Aduh, kaget banget kan. Kayak ampun dah. Terus gue cuma satu kali di repeat. Saya langsung what gitu kan. Ya agak berbeda aja. Awalnya saya tidak pernah notice gitu, saya tidak perhatikan bahwa orang di Belgia memang bersinnya keras dan buang ingus keras. Tapi setelah suami saya katakan, orang Belgia buang ingus kencang gitu kan, baru saya tahu loh, dan baru saya mulai perhatikan juga, dan memang begitu ya, walaupun di meja, walaupun di dapur, di mana aja, buang aduh. ingus gitu Dan kan. itu orang di sini kalau mereka buang ingus itu ya, mereka nggak nengok gini kan, karena udah Karena terbiasa biasa aja. gitu. Ampun deh, ini beneran loh. Tapi Ini ada satu detail mungkin suami saya lupa cerita, tapi itu lucu. Apa sabut tangan tadi? Sapu tangan. Sabut tangan orang
orang Belgia buang ingus di dalam itu, habis itu dimasukin lagi di koceng gitu kan. Kalau kita kan buang ingus Dipakai beberapa hari mungkin. Nah, kalau kita kan mungkin bersin gitu buang ingus mungkin agak sedikit terdengar Europe juga ya, tapi ya ini kan kita bahas tentang hal yang kebiasaan orang Belgia yang terlihat aneh, terdengar aneh buat orang Indonesia. Dan seperti tadi saya bilang itu karena musim dingin, karena banyak flu gitu kan. Di Indonesia mungkin nggak sebanyak di Belgia. Ya, dan orang Indonesia kalau bersin gitu kan atau buang ingus, kayaknya nggak ada ingus gitu, cuman kayak suara gitu kan, nggak itu pun nggak terlalu kencang gitu kan, karena mungkin temperatur di Indonesia. Jadi mungkin beda kan, tapi di sini ampun dah, itu benar-benar kayak buat satu ini bongkahan. Udah, kayaknya cukup tentang topik ini, nanti teman-teman akan bingung, komennya akan terlalu banyak nanti, jadi teman-teman yang terlove, oke, boleh buka telinga lagi karena kita akan bahas yang lain. Ini nanti mereka nggak mau datang ke Belgia. Keterlaluan ini. Lanjut dengan jangan ini ya, jangan membatalkan niat untuk datang ke Belgia hanya karena ini. Cuma bawa hand sanitizer gitu kan untuk bersihkan tangannya. Nah ini nomor 3 yaitu udah. Nomor 4 sekarang kita masuk ke topik yang keempat, yaitu ke toilet tidak pakai air. Ini dari jorok satu ke jorok lain. Ini topik-topiknya pilih gimana? Nanti orang semua teman-teman pikir Belgia jorok, bukan ya. Dengar dulu, nanti saya akan jelaskan kenapa tidak buang jorok. Sebetulnya ya saya cerita dulu ya. Bukan hari pertama, awal-awal saya datang ke Belgia. Hari pertama ya. Saya langsung pergi, saya setelah makan kan makan banyak kan. Akhirnya saya langsung pergi ke toilet gitu kan. Toiletnya bagus. Mereka di sini toiletnya toilet kering gitu kan. Hampir semua toilet kering. Memang toilet kering semua, tidak ada toilet basah di Belgia ya. Jadi ya harum juga toiletnya. Ya nggak tahu di tempat-tempat lain harum atau enggak, tapi ya Belgia tuh harum banget, bagus. Dan pakai karpet juga semua, ya enak lah toiletnya gitu kan. Dan akhirnya saya udah selesai kan, akhirnya saya sudah udahan di dalam kan, terus saya cari kan, waduh ini flushnya di mana ya, tombolnya mana gitu kan, ini mana ya, mungkin udah hampir sejam kali dalam, lama di dalam. Jadi akhirnya saya pergi, saya ketuk pintu, ya darling tercinta, kenapa lama, oke di sana atau gimana? Terus saya bilang, I'm fine, that's good. Tapi akhirnya saya tanya, di sini nggak ada air ya? Tombol airnya rusak apa gimana ya? Enggak, di sini nggak pakai air gitu kan? Really? So how I should do it kan? Terus ya di sini ada tisu. Hah? Tisu gitu kan? Saya nggak pernah figure this out kan? Nggak pernah pikirin. Karena ya Indonesia semua pakai air kan? Terus di sini nggak pakai air gitu. Sementara di satu sisi saya harus memberikan apa ya? The best first impression untuk orang tua dia kan? Ampun dah. Itu saya dari dalam toilet seperti saya udah berdoa, how to please itu kan, how I should handle this, how I should overcome this situation. Akhirnya ya udahlah, saya langsung saya udahan kan pakai tisu di situ. Akhirnya saya turun ke bawah, tapi saya selesai di dalam toilet dengan rasa yang penuh kebersalaan gitu kan. Saya rasa bersalah, feeling guilty gitu kan, karena saya rasa nggak bersih kan. Akhirnya saya turun ke bawah dan ya udah saya berkumpul dengan family, dengan keluarga. Tapi dengan perasaan udah saya berbicara dengan mereka, tapi pikiran saya, konsentrasi saya ada di aduh ini bau nggak ya gitu. Nggak bau gitu kan. Terus akhirnya adik-adiknya dia ledekin juga kan. Oh, sepertinya ada bau sesuatu ya di sini ya. Mereka ledekin. Cuma bercanda kan. Terus mereka tambahin lagi, kayaknya ini ada bau orang Indonesia gitu. But that was joke kan, bercanda mereka. Memang di Belgia nggak pakai air ya, setelah dari toilet gitu. Di Belgia kebiasaan pakai tisu gitu kan. Nah tisu itu juga tisu khusus yang bisa dibuang di kloset gitu. Jadi nggak jorok, nggak kotor gitu. Itu langsung dibuang di kloset dan di flush gitu kan. Dan justru waktu saya pergi ke toilet, dan setelah awal-awal di Belgia saya pergi ke toilet gitu kan, itu di toilet biasa ditulis please throw the tissue di dalam toilet gitu kan. Berbeda dengan Indonesia kan, jangan membuang tisu di dalam toilet. Di Belgia memang karena mereka menggunakan tisu yang mudah hancur dengan air gitu kan, tisu daur ulang something like that. Dan ya udah, justru saya sekarang terbiasa banget dengan yang pakai tisu. Waktu yang bulan Juli kemarin kami pergi ke Indonesia dan ya kami ke mall gitu kan, ke toilet yang ada air. Waduh, saya kaget banget. Aduh, saya rasa nggak ada toilet yang pakai tisu ya di sini gitu kan. Saya rasa agak
justru agak jorok gitu kan, air kemana-mana gitu kan, gimana. Orang beli ya cari toilet yang pakai tisu, Pakai bukan tisu. pakai air gitu. Dan sekarang ya, thank God sekarang udah terbiasa dengan mulai beradaptasi bagus dengan budaya yang ada di Belgia. Dan saya suka sekarang dengan toilet yang pakai tisu karena kita sudah tahu caranya. Oh ya, sebelum saya keluar dari toilet yang cerita tadi, saya itu sampai buka YouTube loh. Oh begini ya gitu kan. Akhirnya terbiasa. Dan ya saya yakin dan percaya kalau misalnya kita udah terbiasa dengan sesuatu pasti kita bisa ya. Ya. Tapi apakah Scott punya poin yang mungkin agak kurang jorok gitu karena ingus poin yang terakhir Ini bukan sesuatu yang jorok. iya. Kita bahas tentang perspektif yang berbeda dari intercultural budaya gitu kan sebetulnya. Jadi no problem kita bicara tentang perbedaan yang unik. Tapi poin yang kelima gimana? Sekarang poin yang kelima mungkin agak nanti terlalu panjang, jadi kita langsung poin yang kelima gitu kan. Poin yang kelima ini agak sedikit unik buat saya karena adalah membayar sewa kepada orang tua. Ini baru yang bagus. Nah, ini bagus. Yang saya maksud dengan membayar sewa kepada orang tua adalah karena di Belgia itu kalau misalnya kita sudah umur 18 tahun dan kita belum keluar dari rumah, kita harus membayar sewa kepada orang tua kita. Sounds like uang tinggal gitu kan, like a house fee, something like that. Ya. Karena di Belgia biasanya budayanya orang-orang itu kalau mereka sudah umur 18 tahun, mereka harus keluar dari rumah. Mereka sudah harus punya pekerjaan, mereka sudah harus punya tempat tinggal sendiri, mereka sudah harus punya kendaraan sendiri. Dan kalau mereka belum mau keluar dari rumah, mereka harus membayar sewa kepada orang tua mereka. Jadi itu uang untuk tinggal dengan uang untuk makanan gitu. Karena di Belgia sendiri kalau misalnya mereka sudah umur 18 tahun dan belum keluar rumah, kadang-kadang ya pemerintah datang ke rumah kan untuk cek atau mereka lihat di sistem. Di sistem mereka lihat kalau anak-anak yang di atas umur 18 tahun sudah kerja tapi masih tinggal dengan orang tua harus bayar pajak gitu. Mereka datang, kok anak ini belum keluar rumah, sudah semestinya keluar rumah gitu kan. Jadi mereka juga harus bayar pajak gitu kan, segala macam. Jadi cukup unik karena di Indonesia kan biasanya sampai 4 generasi kadang-kadang masih tinggal satu rumah kan. Ada oma tua, ada oma, ada mama, ada adik-adik kita, ada cucu. Wow, sampai 4 generasi, malah mungkin ada yang 5 generasi, I don't know about that. Tapi ya sangat berbeda. Ya ini bukan tentang siapa yang lebih bagus sebetulnya ya. Ini berbeda, ya, hanya berbeda gitu kan. Tapi ya oke lah. Jadi pas sayangku yang terlalu ini dengar bahwa seperti adik saya sempat bayar ke orang tua saya tapi juga orang lain kan, teman-teman kalau umur 18 masih tinggal dengan orang tua ya harus bayar gitu kan. Waktu saya 18 ya saya pindah gitu kan, tapi beda-beda situasinya gitu kan. Dan saya pikir bagus juga untuk belajar tanggung jawab gitu. Kalau udah umur 18 kita dewasa, kita harus ambil tanggung jawab atas kehidupan kita gitu kan. Bagus untuk belajar dari itu sebenarnya, tapi itu memang perbedaan. Kita harus belajar untuk jadi orang yang bertanggung jawab gitu kan. Gitu. Bagus sekali sih sebetulnya. Itu aja poin yang akan kita bahas hari ini. 5 poin. Apa yang dapat kita pelajari dari video kita ini, dari 5 kebiasaan yang berbeda ini. Nah, kalau dari Scott apa kira-kira? Dari saya ini kan kita bicara tentang perbedaan nih. Apa yang dapat kita pelajari dari perbedaan? Yang saya pelajari itu bahwa setiap budaya memang berbeda, tapi setiap budaya ada keunikan sendiri, ada kekayaan sendiri, dan kita harus menghargai budaya-budaya orang lain. Kalau kita ke satu negara yang lain, kita pergi ke negara baru di mana ada budaya baru, hargailah budaya itu, belajarlah budaya itu, dan melihat apa orang lain lakukan. Seperti suamiku, dia datang ke Belgia, dia belajar budaya Belgia. Sekarang dia mengikuti budaya Belgia, dan itu luar biasa karena itu memperluas pikiran kita dan pandangan kita. Itu yang saya belajar. Yang saya bisa share dari perbedaan ini sebetulnya ya, perbedaan itu bukan tentang siapa yang lebih bagus dan siapa yang tidak lebih bagus. This is about the differentiation about the perspective gitu kan. Ini perbedaan tentang perspektif. Jadi ya kita harus menghargai hanya karena kita berbeda perspektif, doesn't mean orang lain juga perspektifnya salah. Dan ya kita harus belajar untuk beradaptasi dengan segala situasi, salah satunya situasi dengan budaya ini. Pertama kali saya datang ke sini ya mungkin sangat sulit sekali, tapi akhirnya saya sudah mulai terbiasa. En nu ja, ik kan spreek Nederlands ya. Heel goed, Nederlands. Karena saya harus beradaptasi dengan budaya setempat.
Oke. Saya penasaran sekali teman-teman pikir apa tentang perbedaan ini, dan apakah teman-teman sanggup untuk tinggal di Belgia dengan perbedaan-perbedaan ini? Tulislah di komen, kami akan baca, kami akan balas, dan kami akan tahu teman-teman pikir apa tentang video ini, tentang Belgia, dan apa lagi teman-teman mau lihat dari Belgia ini. Video berikutnya akan jadi saya akan bahas kebiasaan aneh dari Indonesia di mata orang Belgia. Jadi nanti giliran saya. Terima kasih sudah mengikuti kami. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Dan like, Dan komen. Dan nonton lagi next time. Terima Oke. kasih sudah ambil waktu untuk mengikuti kami. Dah. Dadah.